Vina Cirebon. Namun masyarakat benar-benar ingin tahu aspek hukumnya kasus ini secara mendalam. Maka diperlukan pengacara-pengacara yang bereputasi tinggi, yang bukan pengacara nimbrung, bukan pengacara yang sering dipecat oleh kliennya. Hotman Paris mengusulkan agar ex-tim pengacara Prabowo di MK, yaitu Yusril dan Otto Hasibuan, agar berkenan mau jadi pengacaranya Peggy, ya, agar benar-benar terbuka kasus ini, agar masyarakat puas untuk mendapatkan jawabannya. Terus terang aja soal kasus Vina sebenarnya saya tidak ingin berkomentar banyak karena ini sudah banyak orang yang menanganinya. Saya justru sibuk sekarang ini memberikan perhatian kepada kita sedang siapkan PK untuk Jessica Wongso. Semakin kemari ini kasus Vina semakin di belakang ya, dan yang didepankan itu lebih viral pada fokus kinerja kepolisian dan terkait Peggy ya, yang konon dianggap janggal ya penangkapannya. Dan itu yang mungkin tidak diharapkan juga bagi keluarga Vina ya, karena jangan sampai kasus ini bias dan akhirnya buyar tidak jelas. Untuk membuktikan apakah Peggy itu bersalah atau tidak, kita perlu pengacara pintar dan reputasi tinggi, bukan pengacara murahan yang mau nimbrung, mau ikut masuk loh. Tapi jangan sampai libatkan pengacara-pengacara yang moral-moral pinggiran, yang sering dipecat oleh kliennya, yang sering minta duit sama kliennya, sana sini pasang kaki dua. Karena sekarang ini ada beberapa oknum pengacara yang mulai nimbrung, pengen masuk, pengen ngetop seperti Hotman, ya. Hotman tidak bisa mewakili Peggy karena Hotman sudah menjadi kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Iya, memang ini adalah suatu suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja, di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Saya tidak mengatakan apakah Peggy bersalah atau tidak bersalah. Yang jelas katanya Peggy itu adalah tersangka DPO yang kemudian ketangkap. Apakah benar atau tidak? No comment. Wajar dong. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Ya, kalau memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali. Ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Pihak keluarga Vina mengharapkan kematian Vina mendapatkan keadilan dengan polisi menangkap orang-orang yang benar-benar memang mereka pelakunya ya. Dan kita harapkan juga keluarga Vina fokus ya, kalau memang dianggap pelaku itu ya bukan atau dianggap janggal ya, berikan klarifikasi yang jelas ya, seperti itu. Ya kan yang jelaskan kan siapa namanya tadi ngomong gitu tadi, Yudi. Jalannya gimana, kondisi jalannya bagaimana, kondisi kegelapannya bagaimana, keadaan jam segitu gimana. Masa mel-mel membayang-bayangi orang yang ada di situ bawa motor, nggak tahu orang di situ. Ya itu jelas bohong lah. Warung, mel-mel ya. Orang mel-mel jalan kaki aja membuntuti orang banyak itu bisa ketahuan, apalagi dia pakai motor. Mel-mel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya dengan statement dia yang kemarin ada di black apa tadi itu YouTube-nya backpacker. Tapi saya sih ibaratnya ya silahkan aja kalau memang saudara Mel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu begitu.
benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, yang dirasakan, karena ini kan harus dipertanggungjawabkan. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan perihal tersebut kepada kepolisian? Ya, Mel-Mel kan belum menyampaikan. Dia hanya menyampaikan via Zoom ya di stasiun televisi. Tetapi menyampaikan yang sebenarnya ke penyidik kan belum. Ya kita lihat dulu, apakah dia nanti menyampaikan ke penyidik itu sesuai dengan yang ia ceritakan di stasiun TV kan atau tidak. Tapi yang paling penting Mel-Mel harus berani, karena sudah muncul ya di publik, maka harus berani. Ya, kalau Mel-Mel tidak berani, maka kepolisian Polda Jawa Barat penyidiknya yang harus berani, ya, harus sebisa mungkin untuk mendapatkan keterangan Mel-Mel sebagai saksi yang saat itu berada di lokasi. Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan benar menerima laporan tentang adanya peristiwa dugaan tidak pidana penggelapan, di mana dalam hal ini sebagai terlapor saudara inisial T yang bekerja pada saat itu, yang bersangkutan bekerja di salah satu perusahaan, mantan istrinya inisial AW. Jadi sejauh ini untuk prosesnya pada saat ini sudah masuk proses penyidikan, di mana berdasarkan 2 alat bukti yang sah, kami tingkatkan dari proses penyelidikan ke proses penyidikan. Pasal 374, penggelapan dalam jabatan. Kalau kita laporannya pasal 374, Mbak, penggelapan dengan jabatan. Ancaman hukumannya 5 tahun ya, maksimal 5 tahun. Kalau berdasarkan hukum pidana sih nggak ada harus konsekuensi membayar, nggak ada. Belum, masih saksi ya. Adapun saksi yang sudah kami periksa sebanyak 5 orang saksi, ditambah juga kami mendapatkan hasil audit eksternal dari keuangan. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Untuk prosesnya masih berjalan. Laporannya udah lama ini, di tahun 2022, tanggal 23 Juli tahun 2022. Kita kan lapornya tahun 2022, Mbak, ya kan? Jadi sebenarnya memang ini adalah kewenangan pihak kepolisian ya, karena setelah kita buat laporan, ada temuan, kita masukkan bukti, kita konseling di SPKT, akhirnya dilakukan yang namanya tahap lidik. Nah, nggak tahu tuh, saya juga waktu itu proses itu pihak kepolisian tuh hambatan-hambatannya apa gitu ya. Terus akhirnya di tahun 2024 ini Maret baru naik kepada tahap sidik gitu. Kapan-kapannya? Kalau selanjutnya sebenarnya kita tinggal nunggu dari pihak kepolisian sih untuk tindak lanjut selanjutnya gitu. Setelah perkara ini naik sidik, seharusnya pihak kepolisian sudah mempunyai agenda-agenda, dan kami yakin sekali Polres Jakarta Selatan objektif, transparan, dan pasti akan melihat perkara ini memang benar-benar secara terbuka lah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.